Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah mendengar sebuah cerita, kalau seandainya salah tolong diluruskan. Di daerah Nagan Raya itu ada sebuah kuburan, yang kuburannya itu dikelambuin, ditutup dan lain sebagainya. Nah, orang-orang diiming-iming kalau masuk kuburan tersebut dia bisa bertemu dengan ibu dan bapaknya. Betul? Saya dengar seperti itu. Tetapi dengan syarat dia harus menyembelih hewan, apakah kambing ataukah sapi. Ya, itu yang diiming-iming. Nah, kalau seandainya dia sudah menyembelih sapi, masuk dia ke dalam kuburan, ternyata dia juga tidak bertemu dengan ibu dan bapaknya, penjaga kuburan tinggal ngomong, "Sang mono kurung ikhlas nekoh lumo." Atau lumo ineng nekoh kalau lumo agam. Nyopaya nekoh lumo lebih raya lah. Bahduh mak ke ayahnya mak dalam. Itu dipercaya. Subhanallah. Rusak dunia, rusak akhiratnya. Menyembelih untuk selain Allah. Ya, menyembelih kepada apa? Kepada berhala-berhala atau kepada sesembahan yang disembah selain Allah. Rusak dunia, rusak akhiratnya. Oleh karena itu, siapa yang ingin menjaga dunianya, menjaga akhiratnya, tidak ada jalan bagi kita kecuali apa? Menuntut ilmu agama, belajar akidah yang sahih. Taib, mungkin dari sisa waktu saya baca beberapa soal sebatas kemampuan yang saya ketahui. Kakek Ana baru saja meninggal 2 minggu yang lalu. Keluarga dari bapak Ana membiayai orang tua mengaji di samping kuburan selama seminggu lebih dengan biaya 7 juta. Masya Allah. Dengan berharap agar tidak disiksa dalam kubur. Apakah benar perbuatan tersebut, Ustadz? Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kakek si penanya. Ya, dan ini salah satu proyek ya yang ada di negeri kita, walaupun tidak di semua tempat. Ya, mengaji di kuburan selama 7 hari 7 malam dengan biaya ini maksimal atau minimal 7 juta? Variasi ya, paling tingginya berapa Pak? Di atas 10 juta. Berarti betul ya, nggak hoax ya? Oh, pakai tenda ya? Itu sudah uang rokok belum? Belum ya? Oh, Masya Allah. Jadi 7 juta belum termasuk uang rokok, belum masuk uang kopi. Ya, makan lagi. Masya Allah. Subhanallah. Apa yang mau saya jawab coba? Secara akal sehat, secara logika, orang yang meninggal ini kan menimpa kepada mereka musibah. Ya, jadi ketika meninggal orang mendapatkan musibahnya berlipat-lipat. Kalau dia punya banyak uang, alhamdulillah mudah bagi dia. Tapi kalau dia nggak punya uang, karena dia sayang sama istrinya, sayang sama suaminya, sayang sama orang tuanya, sayang sama ibunya, dia maksa diri untuk ngutang 7 juta asal orang tua saya mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Dan terkadang diiming-iming bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita mengaji di kuburan selama 7 hari 7 malam, nyan malaikat anak jak-jak-le kayak. Ya, nanti setelah hari ke-7, setelah hari ke-7 jenazah sudah busuk. Sudah jadi tanah, maka malaikat anak jak-le malaikat, kakek lah, telat aja. Subhanallah. Ini kan main-mainan ini hal seperti ini. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berada di hadapan kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ista'idzu billahi min adzabil qabri." Berlindunglah engkau kepada Allah dari azab kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata, kalau seandainya ada seseorang yang terbebaskan dari himpitan dalam kuburnya, maka Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang lebih berhak untuk selamat daripada himpitan kubur. Disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Mu'adz sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengislamkan, dikarenakan beliau Islam, masuk Islam, penduduk kota Madinah yang sangat banyak pada waktu itu. Ketika beliau dikubur, ya, disebutkan kuburan itu menghimpit Sa'ad bin Mu'adz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, kalau seandainya ada orang bisa selamat dari himpitan dari kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang lebih berhak untuk selamat dari hal tersebut. Sehingga para hadirin, ketika ini pendidikan yang diberikan kepada umat Islam, sehingga umat Islam hari ini sudah tidak peduli lagi dengan kematian.
Mati gampang tapi dapeng pula, anda tajuk sedekah pula. Dan apa dah 7 orang kalau bisa 40 hari. Kapan manusia hari ini takut untuk mempersiapkan dirinya hari kematian, hari pertama dalam kuburnya? Nah begitu juga tinggal temayang gampang, ada masalah. Dia bayar kafarah. Padu tu tinggal temayang tiploh don, tinggal bayar berapa hitung beras. Nah kalau seandainya ini pendidikan yang diberikan kepada umat Islam, wajar masjid-masjid di tempat kita, terkhusus di kampung saya di Sigli, itu sebagian masjid kosong. Terkadang kalau kita masuk masjid yang ada cuman botol aqua sama rokok, asap rokok, jadi asbak rokok dalam masjid. Ya, kecuali pada perayaan-perayaan saja baru masjid berfungsi. Kalau di kota, alhamdulillah, mungkin orang di kota di mana-mana masjid kita lihat makmur. Tapi kalau di kampung-kampung sedih kita melihat masjid tidak hidup jamaah. Padahal masyarakatnya itu sangat banyak. Ya, dan tentunya siapa yang menanamkan pemahaman dan pemikiran seperti ini di tengah-tengah muslimin, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang dai atau orang yang menyuruh kepada kebaikan, dia tanamkan kepada umat bahayanya dan ngerinya alam kubur tersebut. Ya, harus ada persiapan yang harus kita persiapkan. Namun demikianlah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa sudah dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya.